Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B mata kuliah Artificial Intelligence. Di sini kami akan menjelaskan mengenai deteksi trafik jaringan menggunakan metode cluster K-means berbasis Python. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Rizal Saputra, lalu ada Muhammad Dapa Pradipa Untara, ada Bakti Dwi Pamungkas, Hafid Syafiq Ahmad, dan Alwi Muhammad Rantisi. Untuk selanjutnya bisa di next. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai Python tools dan instalasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Hafiz. Kepada Saudara Hafiz dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator, izin memaparkan materinya. Python yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang dengan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Python dikenal sebagai bahasa yang fleksibel dan dapat digunakan oleh pemula maupun profesional. Popularitas Python terus meningkat karena memiliki komunitas besar serta dukungan pustaka yang sangat luas untuk berbagi kebutuhan komputasi modern. Selain itu, Python bersifat open source, sehingga dapat digunakan secara gratis di banyak platform. Next. Kemudian terdapat fungsi Python. Python memiliki banyak fungsi yang membuatnya menjadi salah satu bahasa paling serbaguna dalam konteks analisis data dan komputasi ilmiah. Python menyediakan pustaka penting seperti NumPy untuk perhitungan numerik, Pandas untuk pengolahan data, Matplotlib untuk visualisasi, serta scikit-learn untuk penerapan algoritma machine learning seperti K-means. Dengan kombinasi pustaka tersebut, Python sangat efektif untuk digunakan menganalisis trafik jaringan, mendeteksi pola atau anomali, serta membuat model prediksi secara efisien dan terstruktur. Next. Oke, selanjutnya terdapat tools. Tools yang kita gunakan terdiri dari 3 tools, yaitu Visual Studio Code, Wireshark, dan Google Colabs. Untuk Visual Studio Code digunakan untuk membuat dan mengeksekusi kode Python yang mengolah atau mengkonvert data jaringan yang nantinya akan dieksekusi dengan algoritma K-means. Kemudian terdapat Wireshark, digunakan untuk menangkap dan menyimpan trafik jaringan dalam bentuk file sebagai dataset yang akan dianalisis. Kemudian Google Colabs, yaitu berfungsi menjalankan analisis lanjutan dan visualisasi clustering secara online menggunakan notebook Python. Oke, next. Kemudian terdapat cara instalasi Visual Studio Code. Yang pertama, kunjungi halaman Visual Studio Code di browser masing-masing. Kemudian, tekan tombol download sesuai OS yang digunakan. Lalu tunggu hingga selesai. Kemudian selanjutnya, buka file VS Code user setup installernya yang sudah di-download. Kemudian accept agreement, kemudian next. Setelah itu, lalu biarkan settingan default saja. Kemudian next, lalu setelah ada tombol install, tekan dan tunggu instalasi hingga selesai. Oke, next. Cara instalasi Wireshark. Untuk instalasi Wireshark, bisa mengunjungi halaman wireshark.org. Kemudian ada di sana terdapat tekan download sesuai OS yang digunakan, lalu tunggu hingga selesai. Kemudian buka installer file Wireshark-nya yang sudah di-download, lalu next. Kemudian pilih direktori tempat instalasi Wireshark, lalu next sampai terdapat tombol install, lalu tunggu instalasi hingga selesai. Oke, next. Cara instalasi Google Colabs. Google Colabs dapat diakses dengan cara mengunjungi halaman collabsresearch.google.com pada browser masing-masing. Kemudian setelah masuk ke website Google Colabs, lalu notebook otomatis terbuka dan dapat membuat notebook dengan menekan tombol New Notebook. Kemudian setelah itu, membuat notebook baru, kita bisa langsung menggunakan Google Colabs untuk pembuatan AI-nya. Oke, sekian dari pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Hafiz yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada pengenalan lingkungan kerja yang akan dipaparkan oleh Saudara Alwi. Kepada Saudara Alwi, persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengenalan lingkungan kerja, tools,
Yang pertama yaitu adalah Visual Studio Code. Nah, lingkungan kerja Visual Studio Code terdiri dari activity bar di sisi kiri untuk manajemen ekstensi dan explorer untuk navigasi file proyek. Kemudian di bagian tengahnya adalah editor area di mana tempat kita untuk menuliskan kode Python. Nah, sedangkan pada bagian bawah terdapat panel terminal yang digunakan untuk mengeksekusi skrip dan memantau output proses ekstraksi data dari file PCAP yang diubah menjadi format CSV secara langsung. Kemudian next. Yang selanjutnya yaitu mengenai tools Wireshark. Nah, saat membuka Wireshark, pengguna akan disambut dengan welcome dashboard yang menampilkan daftar antarmuka jaringan seperti Wi-Fi atau Ethernet yang terdeteksi. Kemudian lingkungan kerja utamanya adalah terdiri dari panel daftar paket yang berjalan secara real time. Nah, panel detail paket untuk inspeksi mendalam dan panel bytes. Tombol utama yang digunakan adalah icon sirip hijau biru untuk memulai proses capturing traffic jaringan. Kemudian next. Kemudian lingkungan kerja tools Google Colab. Nah, Google Colab menawarkan lingkungan kerja berbasis sel yang terdiri dari sel kode dan sel teks. Nah, di sisi kiri terdapat panel navigasi untuk melihat daftar isi dan file directory tempat kita mengunggah dataset hasil ekstraksi. Karena berbasis cloud, pengguna harus memastikan status runtime di pojok kanan atas telah terhubung atau connected ke server Google sebelum menjalankan blok kode untuk proses clustering dan visualisasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Alwi. Selanjutnya, pemaparan studi kasus dan tujuan kasus serta solusi yang akan dipaparkan oleh Saudara Bakti. Kepada Saudara Bakti dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus dan tujuan kasus dari proyek yang telah kami buat. Untuk studi kasusnya itu kami akan membahas bagaimana mengelompokkan trafik jaringan untuk mengenali pola dan terdeteksi potensi anomali yang mungkin muncul. Dan trafik jaringan memiliki volume besar dan struktur yang kompleks, sehingga sulit dianalisis secara manual. Dengan menerapkan algoritma K-means, data paket jaringan dapat dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Hasil clustering ini membantu mengidentifikasi aktivitas normal dan menemukan pola tertentu serta mendeteksi indikasi anomali pada jaringan dengan lebih efektif. Kemudian selanjutnya tujuan kasus dari proyek ini yaitu untuk menganalisis trafik jaringan dan mengelompokkannya menggunakan algoritma K-means agar pola komunikasi dapat dikenali dengan lebih mudah. Melalui proses clustering, studi kasus ini bertujuan untuk membedakan aktivitas jaringan yang normal dan tidak normal dan membantu mendeteksi potensi anomali, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik lalu lintas jaringan berdasarkan data hasil capture. Untuk selanjutnya yaitu solusi. Nah, solusi dari proyek ini yang pertama dimulai dari pengambilan data jaringan, yang dimana trafik jaringan direkam menggunakan Wireshark dan disimpan dalam format PCAP sebagai data awal yang akan dianalisis. Kemudian solusi yang kedua, ekstraksi dan pengolahan data, yang dimana file PCAP diubah menjadi data tabular menggunakan Python. Fitur penting seperti jumlah paket, ukuran paket, dan protokol diproses serta dinormalisasi agar siap untuk clustering. Selanjutnya, penerapan algoritma K-means, yang dimana data yang telah diproses kemudian dianalisis menggunakan algoritma K-means untuk mengelompokkan traffic berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Kemudian solusi penyelesaian selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi hasil, yang dimana setiap cluster dianalisis untuk melihat pola, membedakan aktivitas normal maupun tidak normal, dan mendeteksi potensi anomali pada jaringan. Kemudian solusi yang terakhir yaitu visualisasi hasil clustering, yang dimana hasil pengelompokan divisualisasikan menggunakan grafik di Google Colab agar pola cluster lebih mudah dipahami dan dipresentasikan. Baik, itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Bakti yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan masuk ke demonstrasi yang akan dipaparkan oleh Saudara Dapa. Kepada Saudara Dapa dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk demonstrasi dari program
eh, program yang telah kami buat. Yang pertama-tama kita capture terlebih dahulu traffic jaringannya pada Wireshark. Yang pertama kita masuk ke dalam statistik, lalu ke conversation, lalu ambil datanya, copy dengan sebagai CSV. Lalu kita simpan filenya dalam ini. Lalu kita tempelkan. Nah, setelah itu kita convert si file ini agar nantinya bisa terbaca oleh clustering. Nah, caranya mudah dengan kita jalankan programnya, lalu input si traffic yang tadi telah ditempelkan dalam file ini. Kita tulis saja, lalu input CSV. Nah, maaf salah. Nah, ini filenya yang nanti akan dieksekusi oleh clustering yang nanti akan dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi jaringan. Nah, kita masuk ke dalam Google Colab, lalu start session terlebih dahulu. Nah, pilih file, masukkan file yang tadi yang telah dikonvert, traffic 6. Lalu kita jalankan. Nah, di sini muncul beberapa klasifikasi jaringan, yang mana ini merupakan hasil dari clustering program yang telah kami buat. Nah, sekian mungkin penjelasan dari demonstrasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dapa yang telah menjelaskan demonstrasi. Sebelum kita tutup, di sini saya akan membacakan kesimpulan, di mana studi ini menunjukkan bahwa proses deteksi dan analisis trafik jaringan dapat dilakukan secara lebih efektif dengan memanfaatkan Python dan algoritma K-means. Data trafik yang direkam melalui Wireshark kemudian diolah di Python untuk diekstraksi, dinormalisasi, dan dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Hasil clustering membantu membedakan aktivitas jaringan normal dan tidak normal, serta mengungkap potensi anomali secara lebih terstruktur. Tools seperti Visual Studio Code, Wireshark, dan Google Colab terbukti mendukung proses analisis mulai dari penangkapan data hingga visualisasi akhir, sehingga keseluruhan metode mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pola lalu lintas jaringan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.